Nah, 10 rakaat, 5 rakaat juga nggak apa-apa. Baru belajar. Ya, siapa yang hari ini mau mimpin doa? Silahkan. Doa pembuka cahaya Al-Quran. Yang di rumah, kita berdoa dulu ya. Ani, Nuri, sama Amel. Siapa bagiannya hari ini? Yang piket atau yang apa? Oh, Ahmad atau Fauzi? Oh, oh, Davin. Ya udah. Safik. Oh, Safik ya. Yang lainnya ikuti ya. Teman-teman, sebelum kita belajar Al-Quran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni As'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa kana fil ardi fa'akhrijhu wa kana asyarun fayassirhu wa kana man fatahirhu wa kana dan faqarribahu bihaq iduhaika wa wahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma'ataita ibadaka sholihin. Amin. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua, nggak ada yang sakit? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita membahas tentang sungai bawah laut ya. Salah satu dari mukjizat Al-Quran ya. Di Al-Quran itu kan banyak ya ayat-ayat sains. Ayat-ayat sains, padahal kan Al-Quran itu diturunkan sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tapi apa-apa yang sama ilmuwan sekarang ditemukan ternyata sudah ada di dalam Al-Quran ya.
Mungkin kalian sudah banyak ya membahas ya. Udah apa aja tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sains yang kalian bahas di kelas? Terus apa lagi? Oh ya, apa lagi? Proses turunnya hujan. Ya, bisa banyak ya. Jadi itu di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat sains yang membuat takjub, terutama ilmuwan-ilmuwan yang tadinya tidak beragama ya. Ilmuwan-ilmuwan yang tadinya tidak percaya Tuhan, ketika mengetahui bahwa ternyata di Al-Quran banyak ya tentang ilmu pengetahuan yang sudah ditulis di Al-Quran sama Allah. Nah dari situ akhirnya banyak ya ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan-ilmuwan Barat yang pada masuk Islam ya. Pada masuk Islam setelah mengetahui tentang bahwa Al-Quran itu memang mereka yakini ini pasti ciptaan Tuhan. Nggak mungkin kalau bukan ciptaan Tuhan, nggak mungkin banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran. Fakta-fakta ilmiah yang baru berhasil diselidiki tahun-tahun ini, padahal Al-Quran kan diturunkannya udah berapa ratus tahun yang lalu ya. Nah salah satunya ini tentang sungai di bawah laut ya, ada di surat Al-Furqan. Nanti kita lihat di sini ya. Ibu ambil Quran ibu dulu di belakang. Kalian bisa buka ya Al-Qurannya surat 25. Nah, kita lihat aja dulu ya filmnya karena waktunya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pengalaman agar tidak ketinggalan dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ya. Kenapa? Ini kurang tahu. Coba ya, kita matiin dulu ya. Coba diituin. Nanti anak-anak yang di rumah belum kelihatan jadinya ya. Menakjubkan mengenai Al-Quran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Fakta bahwa sebenarnya sungai di bawah laut sudah dijelaskan dalam Al-Quran ialah salah satu fakta yang sangat menakjubkan mengenai Al-Quran yang ternyata telah terbukti di kehidupan nyata. Sungai bawah laut sebenarnya terdengar mustahil bagi logika manusia. Namun pada kenyataannya, hal itu benar-benar ada di dunia. Sebelum ada peralatan canggih untuk menyelidiki hal itu, Al-Quran telah menuliskan secara terperinci mengenai adanya sungai di bawah tanah tersebut. Percampuran antara air asin dan air laut yang tak dapat terpisah secara alami merupakan salah satu bukti kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh seluruh umat manusia. Kepada pecinta kumpulan misteri, berikut ini merupakan penjelasan yang lebih terperinci bahwa sungai di bawah laut sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Suatu hari seorang ahli kelautan bernama Jacques Yves Cousteau melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi, itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Fenomena ganjil itu membuat bingung Mr. Cousteau dan mendorongnya untuk mencari tahu penyebab terpisahnya air tawar dan air asin di tengah-tengah lautan. Ia mulai berpikir, jangan-jangan ini hanya halusinasi atau hayalan sewaktu menyelam. Waktu pun terus berlalu setelah kejadian tersebut. Namun, ia tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida, tapi tampak seperti sungai. Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar. Sesungguhnya, sekitar 14 abad lalu, Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Fenomena unik dan aneh itu juga telah disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 21. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua tak ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Kemudian ia menceritakan fenomena ganjil itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan. Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 yang sering diidentikan dengan terusan Suez. Ayat itu artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua tak ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kemudian dibacakan surat Al-Furqan ayat 53 di atas. Selain itu dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadinya pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Namun tafsir itu tidak menjelaskan ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman ayat 22 yang artinya, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Padahal di muara sungai tidak ditemukan mutiara. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, melebihi kekagumannya melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam. Al-Quran ini mustahil disusun oleh Muhammad yang hidup di abad ke-7. Pada zaman saat belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudera. Benar-benar suatu mukjizat, berita tentang fenomena ganjil 14 abad yang silam akhirnya terbukti pada abad ke-20. Mr. Cousteau pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah, dan seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika, dia pun memeluk Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dikaratkan oleh air. Bila seseorang bertanya, apakah caranya untuk menjadikan hati-hati ini bersih kembali? Rasulullah SAW bersabda, selalulah ingat mati dan membaca Al-Quran. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.
Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya. Nah, ya, itu ya. Jadi memang di dalam Semenjak ada kamu, yang di dalam laut ternyata ada sungai ya. Sungainya airnya nggak asin lagi ya, tawar. Harusnya kan kalau kita berpikir secara logika, kalau ada air ditaruh di laut pasti semuanya bakal asin ya, bakal kena asin. Tapi ternyata ini tidak, bisa terpisah antara sungainya itu, walaupun dia di dalam laut, dia tidak tercampur sama air laut yang asin, rasanya tetap tawar. Kenapa? Karena sama Allah sudah dibikin ada dindingnya, ya, ada pembatas. Nah, itu. Ternyata fenomena itu sudah disebutkan di Al-Quran. Ya, tadi salah satunya di Al-Furqan ayat 53. Ya. Nah, coba dibacakan suratnya. Siapa yang mau membacakan? Raffi lagi. Arifah, coba Arifah, pengen dengar suaranya. Bacakan pakai ayatnya juga ya, ayatnya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azbun furatu wa hadza milhun ujaj. Waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak. Nah itu ya, jadi di Al-Quran sudah ada ya, bahwa memang di dalam laut ada sungai yang air rasanya tawar. Sekarang juga ditemukannya di permukaan laut juga ada tuh ya, di daerah mana yang ada dua air beda ya, yang satu di sebelah sini ngalir asin, yang sini tawar gitu ya. Tuh. Kita juga sehari-hari minum airnya asin apa tawar? Bagaimana misalkan sama Allah dijadikan sumber-sumber air di bumi ini rasanya asin semua. Kita kira-kira kelabakan nggak? Pasti kita tidak akan senang ya. Nah, karena itu kita kalau lagi minum ya, minum air tawar, air putih lah gitu ya bahasa kitanya. Kita harus ingat Allah ya. Alhamdulillah ya Allah, air ini tetap rasanya tawar. Kan ada doanya ya? Ada yang tahu doanya nggak? Yang doanya itu terima kasih kepada Allah bahwa air ini tidak dijadikan asin dan pahit karena dosa-dosaku. Nah, kebayang ya, kalau misalkan kita setiap kali berbuat dosa, pas kita mau minum, airnya jadi pahit gitu kan, jadi asin. Nah gitu kan. Tapi karena Allah Maha Penyayang, walaupun tiap hari kita ada aja berbuat kesalahan dan dosa, tetap sama Allah air minum kita dijadikan rasanya tetap enak, tetap tawar ya, tidak menjadi asin dan pahit ya. Karena itu ada doanya tuh, doa ketika minum air, salah satu doanya itu terima kasih kepada Allah bahwa air ini tetap dijadikan rasanya enak dan tawar, tidak dijadikan pahit dan asin karena dosa-dosaku. Begitu doanya ya. Baik, sampai sini ada ini ditanyakan? Tidak ada, insya Allah paham ya. Tadi sudah dibagikan belum modulnya? Oh belum? Oh tadi Ibu titip pada pagi-pagi ya. Jadi modulnya Ibu kembalikan tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti insya Allah Ibu jawab ketika pertemuan hari Rabu ya. Pertanyaannya sudah Ibu catat di buku. Dijawabnya insya Allah nanti hari Rabu. Rabu, Senin ya. Berubah terus Ibu, tadinya Rabu ke Selasa ya, Selasa sekarang ke Senin ya. Insya Allah hari Senin, mudah-mudahan tidak ada halangan. Pertanyaan-pertanyaan kalian bagus-bagus semua ya, nanti insya Allah Ibu jawab ya.
Baik, kita tutup saja pertemuan hari ini. Siapa yang akan menutupnya? Sebelahnya Syafiq aja, Amir kalau gitu. Ya, doa tutup kelas. Teman-teman, sebelum menutup Al-Quran, mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Yang di rumah juga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.